Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Teatrika Amalia, NIM 2222111095. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswa program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Unyu. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas bisnis kefarmasian, resume kuliah tamu dari PT Asimas oleh Apoteker Puji Aji Putra Pertama Eskom. Nah, PT Asima sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan, food, obat tradisional herbal dan kosmetik yang telah mendapatkan izin dan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan di mana standarisasi PT khusus Sidomagnesin atau Asima sendiri sudah memiliki izin CEP, ISO, halal MUI, izin IO dan ISO. Di mana izin IOT sendiri sudah tertera pada nomor HK 0206 IOT 50305 pada tahun 2016, izin IOT nomor IKOS nomor HK 0206 IKOS garis miring 5 garis miring 0211 garis miring 2. Yang bisa dikembangkan dalam bentuk sediaan di PT Asima sendiri yaitu ada suplemen atau obat herbal, ada pangan fungsional dan nah, suplemen obat ini ada berupa tabel di ekstrak powder atau formulasi, kapsul ekstrak powder dan formulasi, dan saset berupa powder dan liquid. Dimana untuk pangan fungsionalnya sendiri itu mereka sudah memproduksi berupa kristal loaf atau powder sirup atau liquid. Dan untuk kosmetik sendiri mereka juga sudah memproduksi berupa krim, lotion, serum. Ini adalah beberapa produk dari Asima. Untuk klasifikasi produk di Indonesia itu ada 5, yaitu yang pertama makanan, minuman, dan pangan, di mana yang kedua itu obat tradisional itu ada 3 berupa jamu, OHT, dan vitamin. Yang ketiga berupa kosmetik, yang keempat berupa suplemen makanan, yang kelima berupa PILP atau penganan olahan yang dibuat oleh definisi jamu dan tingkatan. Mungkin sudah banyak orang yang tahu apa beberapa definisi jamu dan tingkatannya, yaitu yang pertama ada jamu, yang kedua ada OHT, yang ketiga ada tingkatannya. Dimana jamu sendiri merupakan obat tradisional yang terdiri dari bahan alam atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sedang sarian atau genolik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, jamu sendiri itu merupakan obat tradisional yang dibuat di Indonesia. Nah, untuk obat herbal tersebut itu hampir sama, yaitu bahan yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan dan dapat ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang telah ditentukan. Namun di sini itu keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Untuk fitofarmaka sendiri untuk produknya itu sama, kandungan dan ramuannya itu sama. Nah, di sini yang membedakan yaitu keamanan dan khasiat secara ilmiah dengan uji praklinis dan uji klinis serta bahan baku dan produk jadinya itu telah distandarisasi. Ada beberapa tantangan untuk pembuatan itu, di mana produk-produk di Indonesia itu mungkin banyaknya produk ilegal di pasaran tanpa izin. Untuk tahap perizinan di Indonesia itu juga jangkanya juga produknya itu panjang ya untuk perizinannya. Minimal ada bukti klinis produk dan pengembangan obat tradisional. Yang terakhir tuh banyaknya penelitian yang belum dikembangkan karena tidak sesuai dengan pasar atau kebutuhan masyarakat dan teknologi yang belum memadai atau bisnis. Regulasi obat di Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu obat tradisional atau pangan yang akan diedarkan di Indonesia itu wajib memiliki izin edar, di mana izin edar itu juga tidak dengan mudah didapatkan ya. Untuk yang selain izin edar itu
regulasinya itu untuk obat di Indonesia itu mendapatkan uh, izin edar dan produk tuh harus didaftarkan ke Badan BPOM. Yang terakhir itu Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik itu melakukan evaluasi mutu keamanan dan khasiat. Apakah produk ini sudah sesuai dengan kategori atau produk yang sudah didaftarkan di BPOM. Nah, ada larangan-larangan dalam obat tradisional. Obat tradisional itu dilarang mengandung 1 etil alkohol dengan kadar kurang dari 1% kecuali bentuk tingkat yang pemakaiannya dengan pengenceran dalam bentuk judi. Dan yang kedua bahan kimia berupa bahan kimia. Yang ketiga berupa bahan narkotika atau psikotropika itu tidak diperbolehkan dalam obat tradisional. Yang selanjutnya yaitu bahan alam yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan atau berdasarkan penelitian yang membahayakan masyarakat. Untuk yang terakhir menggunakan tumbuhan atau sedangkan dalam obat tradisional itu ada beberapa bentuk larangan yang tidak boleh diproduksi di obat tradisional. Yang pertama itu intravaginal, tetes mata, parental, suppositoria, kecuali untuk obat laser. Untuk yang selanjutnya itu obat tradisional itu dilarang untuk penggunaan isolat psikosanin atau spirulina atau atenol oleovanusurin, minyak telon, tapionol, bahan aktif sintetik yang bersifat urika. Nah, dari beberapa larangan-larangan dari larangan dalam obat tradisional itu ada beberapa surat edaran yang bisa digunakan. Tentunya dalam pemanis, surat edarannya bahan pemanis sendiri itu ada beberapa maksimum penggunaan, di mana sudah tertera dalam surat edaran pada tanggal 11 Desember 2017 tentang batas maksimum penggunaan pemanis baterai yang diizinkan dalam obat tradisional. Contohnya, bahan maksimum natrium siklamat yaitu 1.250 mg per kilogram produk dihitung sebagai asam siklamat. Selain bahan pemanis juga ada bahan pengawet yang sama-sama ada batas maksimumnya dalam pembuatan obat tradisional. Juga tertera pada surat edaran di tanggal 11 Desember 2017 tentang jenis pengawet dan batas maksimal penggunaan dalam obat bahan alam dan suplemen kesehatan. Contohnya asam benzoat dan albenzoat. Nah, batas maksimum natrium benzoat yaitu 2000 mg per kilogram produk itu sebagai asam benzoat. Yang ketiga yaitu izin edar dari pelarut. Surat edarannya pada tanggal 11 Desember 2017 tentang pelarut yang diizinkan digunakan dalam proses ekstraksi atau vaksinasi, penggunaan dalam produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan beserta kualitas residunya, di mana penggunaan pelarut selain etanol dan air harus melampirkan pengujian sisa pelarut yang digunakan pada produk. Untuk yang terakhir pada surat edaran bahan pewarna itu batas maksimum yang diizinkan sesuai dengan Perka BPOM nomor 12 2014 tentang persyaratan untuk obat tradisional, yaitu contohnya batas maksimum penggunaan kalsium 4R yaitu 300 mg per kilogram. Nah, di sini tuh penggunaan kombinasi pemanis buatan, pengawet, pewarna harus memenuhi rasio 1 untuk masing-masing. Ini adalah salah satu contoh produk hasil riset dari Asimas, di mana ini tuh beliau merupakan Prof. Joko Agus, salah satu dosen dan peneliti di Fakultas Farmasi Universitas Erlangga. Nah, beliau itu membuat semacam teh yang nama dagangnya itu Mediti, yang dimana Mediti itu merupakan hasil karya dari penelitian beliau selama 10 tahun terhadap satu tanaman teh hijau, di mana Mediti ini mengandung senyawa aktif yang bersifat antioksidan kuat atau EGCG yang dapat berfungsi sebagai imunomodulator untuk memperbaiki atau meningkatkan imun tubuh.
dan terapi yang bagus untuk pasien kanker, tumor, kista, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis produk bahan alam yang prospeknya sama nih kayak penelitian dia itu harus memiliki apapun bahan tanamannya atau herbalnya itu setidaknya itu salah satunya itu ada yang unik atau dapat merubah mindset dari pengguna atau pemakainya. Juga yang kedua, bentuk sediaan modern atau efisien. Yang ketiga, formulasi yang teruji atau didukung oleh penelitian. Jadi formulasi yang teruji atau didukung oleh penelitian itu ada beberapa peneliti yang sudah meneliti dan ini tuh bagus loh untuk bahan alam ini bagus untuk prospeknya dijadikan obat tradisional. Untuk segmentasinya itu dibutuhkan pada kalangan umum dan dibutuhkan oleh komunitas atau niche tertentu. Di sini tuh fokus konsumennya itu dibutuhkan dan diberikan untuk solusi, di mana dari beberapa produk-produk ini kan ada jamur, terus ada kelor, ada ini mengkudu. Ini adalah mungkin bisa madu, dan ini tuh mungkin bisa dijadikan obat tradisional yang memiliki variasi-variasi lainnya atau yang. Nah, selain itu kita tuh tidak hanya untuk tidak hanya fokus ke pembuatan produknya, tapi kita harus tahu nih gimana sih strategi pemasaran untuk kedepannya produknya kita. Nah, itu ini ada sedikit dari Bapak yang sudah menerangkan marketing zaman dulu itu memiliki prinsip apabila produk ini jalan di pasaran maka diperlukan budget promosi yang besar. Dulu itu memiliki, kalau kita izin ke pasar itu budgetnya promosi yang besar, contohnya produk konvensional dan F&B manufaktur. Namun dengan sekarang itu banyaknya digital itu mengubah prinsip tersebut, dimana yang dulu itu promosi mungkin besar-besaran, budgetnya itu besar, namun sekarang itu lebih murah, lebih tertarget, lebih spesifik, dan lebih terukur atau terstruktur. Untuk target marketing harus dianalisis dan disurvey untuk menentukan produk yang tepat, di mana media digital dan platform berjualan online adalah media yang penuh akan persaingan produk. Namun tidak mudah juga untuk sekarang itu memproduksi di dunia marketing pemasaran yang sangat banyak produk-produk yang hampir sama. Namun berarti kita tuh dibutuhkan produk unggul yang memiliki value dan daya saing ada. Yaitu pentingnya adanya inovasi teknologi dan knowledge. Dimana pemasaran saat ini tuh benar untuk media digital itu lebih mudah, tapi ada beberapa yang kita itu harus ada inovasi atau teknologi yang biar daya saingnya itu berbeda dari yang lainnya. Pemasarannya tuh sekarang itu bisa melalui TikTok, bisa melalui Instagram, Facebook, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain sebagainya yang sudah ada di pasaran. Mungkin sekian dulu resum dari pemaparan materi dari PT Asimas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.